Imran 191 ya Ustadz? Ya. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Jadi kriteria orang yang berilmu itu adalah dia ada keimanan, zikir kepada Allah, dia ingat pada hubungan dengan Allah, tetapi dia juga berpikir tentang semua yang ada di alam ini, tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang apapun. Di alam ini, kehidupan di dunia ini. Makanya ini disebut dengan ulil albab, dalam bahasa Pak Habibie adalah terpenuhinya rongga kepala dan rongga dada. Maka orang Islam itu disebut orang Islam yang sempurna kalau kita bisa memenuhi 3 rongga. 1, rongga perut. Sandang, pangan, papan, kesehatan, kebersihan. 2, rongga kepala, yaitu ahli fikir. Dan yang ketiga adalah rongga dada, iman, ahli zikir. Kalau 3 ini terpenuhi, inilah manusia sempurna. Tugas kita ini adalah bagaimana menjadi manusia yang kuat di hadapan Allah. Orang yang beriman yang kuat, yang sehat, itu lebih dicintai Allah, lebih dekat dengan Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kuat yang dimaksud ada 3. 1, kuat di dalam rongga perut, rongga kepala, dan rongga dada. Rongga perut ya sehat, ya jasmani, ya fisik. Rongga kepala ya punya pemikiran yang bagus. Rongga kepala, rongga ini. Yang ketiga keilmuan, yang ketiga adalah rongga dada. Inilah yang nanti akan menjadi cahaya di akhirat. Di mana orang dalam kegelapan, maka ilmu-ilmu kita akan menjadi cahaya untuk menuntun ke surganya Allah. Ilmu menjadi jariah, ilmu ini sesuatu yang diajarkan sampai doa setiap hari. Rasulullah itu Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin, selamat dalam beragama, wa afiatan fil jasad, kesehatan. Kesehatan itu diminta terus. Yang ketiga, wa barokatan fi rizki, rezeki. Dan yang keempat adalah ziyadatun ilm, bertambah ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Ilmu nafi. Ilmu. Doa ini senantiasa setiap hari Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Maka kalau kita lihat Clinton dulu mengantarkan dari Arkansas menjadi presiden karena membangun pendidikan. Pendidikan dan kesehatan. Demikian juga Kaisar Hirohito. Kaisar Hirohito itu begitu nazak mau mati sehingga menjadi leader di Asia ini, Jepang, 3 wasiatnya. 1, berapa jumlah dokter, yaitu kesehatan. 2, berapa jumlah guru, pendidikan. Yang ketiga, berapa jumlah hakim, peradilan. Maka berbahagialah kita masih menuntut ilmu. Ilmu itu akan jadi jariah bagi kita semuanya. Ilmu jadi pilar. Maka kalaulah ada, mohon maaf, gaji yang dinaikkan, pertama kali 3 ini. 1, para guru-guru, utamanya guru-guru besar, terutama dosen-dosen. 2, ahli kesehatan. Dan yang ketiga, peradilan. Inilah pilar kalau mau dinaikkan. Gaji pertama, bukan anggota dewan, bukan wali kota, bukan itu. Kalau mau dinaikkan gaji, 3 ini pilar, ini menjadi kokoh pembangunan kita. Waktu yang diberikan kepada saya sebetulnya sudah habis, tapi ya gimana lagi, sudah masih banyak hal. Ini saya bicara dari ini, bahkan nanti orang yang berilmu itu Masya Allah luar biasa, diturunkan sakinah. Sakinah itu Masya Allah, sakinah itu rasa tenang, tentram. Orang kalau nggak punya ilmu, apapun tidak akan jadi nyaman. Sakinah, bahkan diberi berkah, diberkahi. Orang yang punya ilmu itu diberkah. Rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Boleh gaji di rumah sakit ini atau gaji di Unila ini gajinya sebulan 20 juta, cukup. Tapi kalau enggak berkah, enggak ada artinya. Gaji 20 juta, anak kena narkoba. Istrinya mentel, bawel, cerewet, trigis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngelaran ngantuan. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 20 juta, keluarga enggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya aman, damai, tenang. Tentu pilih yang 50 juta. Itu berkah. Maka berkah ada 4. Hidup kita diberkahi apa tidak? Cirinya ada 4 ini indikasinya. 1, berkah sifatnya ilahiyah.
Jadi selamanya kita akan jadi apapun. Jadi dokter spesialis mau jadi apapun akan diberkahi kalau kita masih ada koneksi dengan Allah. Kalau kita punya hubungan. Gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Ini pertama. Maka kita akan diberkahi kalau masih ada ketergantungan dengan Allah. Maka setiap bersinggungan dengan Allah jadi berkah. Sama-sama nyuntik, baca basmalah, dan ucapkan secara kenceng, dan itu dakwah kita. Ayo Bu, bismillah. Jangan lupa Bu, doa. Hanya sekedar ngasih obat. Doa dulu sebelum minum obat. Karena Allah yasfi, yang menyembuhkan bukan dokter. Dokter hanya perantara. Ini bagian dari dakwah kita. Bismillah ya Bu, bismillah. Itu akan jadi berkah. 2, berkah itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan dalam kehidupan. Anak muda dinasihati itu berkah. Di tengah-tengah anak sekarang ini, saya problem sekarang ini, di mana-mana suruh bicara parenting dan ketahanan rumah tangga. Karena anak sekarang ini lebih nurut kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, tapi handphonenya berdering langsung lari. Kalau anak-anak dokter di Lampung seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih. Suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat pada handphone, kami lebih mendahulukan handphone, kamu lahirnya dari handphone tuh hamil, terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Karena handphone ini Masya Allah, bisa menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Dokter spesialis saja, ibu-ibu aja udah di dalam tidur ya, di dalam selimut, wajahnya memancarkan nur, bercahaya di dalam selimut. Bukan wajahnya bercahaya glowing, mainan HP di tengah-tengah selimut. Ini dokter-dokter di Lampung. Yang ketiga, berkah itu tidak bisa diukur. Jadi nggak bisa Pak Lukman dapat 3 ton, Dokter Retno dapat 2 kilo, Dokter Isura dapatnya 2 on, nggak bisa. Dan inti dari berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau ada sesuatu fasilitas duniawi tapi tidak menjadi baik bagi kita, maka itu bukan berkah, tapi istidraj. Apa itu istidraj? Itu dilulu, disungkun. Saya nggak tahu bahasa Lampungnya. Bahasa Indonesia juga nggak ngerti. Dilulu, istidraj itu, atau ayatnya dibaca. Di surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasuma dzukirafi fatahna alaihim aba kulisai. Hati-hati kalau kita jadi dokter, jadi orang yang Masya Allah, lancar studinya, lancar rezekinya, disanjung, di mana dihormati, rezekinya banyak melimpah, tapi tidak menjadi lebih baik dengan keluarga. Tapi tidak menjadi lebih baik hubungan dengan Allah, itu istidratnya. Itu jebakan Batman. Itu dilulu, itu disungkun, itu diujo. Nggak tahu kalau bahasa Lampungnya apa. Saya bingung cari bahasa Indonesianya. Itu siksa yang tertunda, nikmat yang membawa sengsara. Kelihatannya nikmat sampai di lidah, tapi racun sampai di perut, mencret berhari-hari. Nikmat sebentar, tapi akan jadi ini. Surat Al-An'am ayat 44. Hati-hati. Al-An'am ayat 44. Silakan Dokter Isra. Baik Ustaz, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada jadi mereka, ketika orang lupa kepada Allah, maka tidak jadi berkah. Padahal ada orang yang lupa kepada Allah, dia koruptor, tapi semuanya lancar. Di mana-mana dihormati, di bandara dihormati, segala macam, di mana-mana karpet merah dikasih, padahal dia koruptor. Padahal dia jauh dari Allah, nggak pernah sholat, la sholat wala soma. Dibaca ulang. Bentar, ya. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Ya. Lalu? Sehingga mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ada orang yang lupa kepada Allah tapi dilancarkan dunianya. Padahal dia lupa kepada Allah. Padahal dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Padahal hidupnya penuh maksiat. Dia berkelimang dosa. Tetapi semua hadir pada dia. Anaknya lancar, semuanya oke, karir bagus. Karirnya bagus, studinya lancar, segalanya lancar. Padahal dia nggak pernah ingat pada Allah. Maka itu adalah jebakan Batman. Orang itu kalau jatuh dari 2 anak tangga, 3 anak tangga, masih nggak
berasa. Tapi kalau udah sampai puncak, sampai jadi jenderal bintang 2, bintang 3, maka nanti jatuhnya begitu rupa. Hati-hati. Maka dengan adanya ilmu ini mudah-mudahan kita menjadikan kita mendapatkan keberkahan. Saya ulang, yaitu jangan lepas kontak kita dengan Allah. Kedua, bahwa ini sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan dalam hidup kita. Yang ketiga, tidak bisa terukur tetapi menjadi ziyadatul khair. Kita bertambah baik. Baik hablum minallah dan baik hablum minannas. Itulah nanti di antara tanda orang yang berilmu yang memberi manfaat ketika membawa berkah. Ini ngomong-ngomong 1 jam lebih saya udah bicara. Ini kalau udah di TV saya udah tanda tangan 6 kali ini. Masya Allah. Ini dokter Isura diem aja ini. Enak aja. Kan jatahnya 40 menit. Ini udah 1 jam lebih malah nggak di stop-stop. Ini timernya gimana? Udah itu aja. Ini udah di luar kontrak. Ya. Baik. Terima kasih Ustadz Wijayanto. Kami kini membuka kesempatan untuk bertanya. Sudah ada beberapa pertanyaan. Izin Ustadz yang sudah yang ada. Yang gampang-gampang saya, yang susah Pak Lukman nanti yang jawab. Sama dokter. Baik. Izin Dokter Lukman. Iya. Dokter Lukman sama Dokter Retno yang jawab, yang susah-susah. Yang gampang-gampang saya. Baik, pertanyaan pertama Ustadz. Manakah yang lebih mudah untuk diarahkan, orang yang berilmu tapi tidak berakhlak atau orang yang berakhlak tapi tidak berilmu, dari Dokter Hakim? Ya, kalau kita baca dari ayat awal tadi tentang ilmu itu didahulukan akhlak. Akhlak dulu sebelum ilmu. Coba dibaca ulang surat Mujadalah ayat 11 tadi. Suruh duduk, suruh berdiri, baru nanti iman, baru ilmu. Jadi kenapa iman dulu didahulukan daripada ilmu? Pada ayat itu bicara tentang ilmu. Jadi lebih mudah, maka ada namanya taklim wa ta'alum, nanti ada adab dulu. Jadi adab dulu sebelum ilmu. Karena bahayanya orang berilmu yang tidak berakhlak, orang berilmu tidak ada iman, itu bahaya sekali. Makanya sebelum ilmu, adab dulu, akhlak dulu. Ya. Sebelum amal, ilmu. Sebelum ilmu, adab. Adab itu sopan santun. Maka nanti ada taklim wa ta'alum, nanti kalau orang belajar di pesantren, itu diajari untuk menghormati, untuk takdim al-iktiram, menghargai, itu semuanya. Walaupun yang ngajar itu lebih muda, tetapi dia senior di dalam ilmu. Coba dibaca ulang. Ya. Mujadalah ayat 11 tadi. Al-Mujadalah ayat 11. Berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat tadi dari awal tadinya suruh duduk, suruh longgarkan saudaranya, itu akhlak. Itu tadi dipotong, bacanya langsung separuh dari tengah-tengah. Jadi suruh melonggarkan saudaranya dulu, itu akhlak. Dibaca dari awal, membaca aja korupsi Mbak Isura itu. Ayo dok. Baik. Wahai orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis. Jadi memberi kelapangan itu artinya melonggarkan saudaranya. Maka kalau menuntut ilmu, jangan duduk di belakang. Semuanya merapat ke depan. Sehingga yang datang tidak terhambat, tidak melompati. Itu akhlak. Supaya orang tidak sungkan, datang telat di belakang, itu harus merapat kepada gurunya. Ya. Persis di kelas saya kalau ngajar di S2, kalau ada kok duduk di belakang semuanya, saya balik, saya ngajarnya dari belakang. Gitu. Sering kan gitu. Itu kalau S2 jarang sih, saya ngajar di S2 sekarang. Tapi kalau S1 sering kita ngajar itu dosennya di depan, nanti semua duduk di belakang semua. Kalau begitu, ini enggak adab-adabnya itu ke depan dulu, di depan ketaatan. Lanjut tadi. Ya. Niscaya Allah akan memberi. Belum. Wahai orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, insya Allah. Niscaya Allah bukan akan gitu memberi. Masih suruh berdiri. Ini ayat di seluruh dunia itu sama. Kalau beda itu persis. Saya hafal Al-Quran. Suruh berdiri, suruh duduk. Gitu. Kok dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah.
Ya. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dari Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini bicara tentang runtutan. Satu, diajari akhlak. Akhlak pada orang lain. Kedua, ketaatan. Ketiga, keimanan. Baru ilmu. Jadi ilmu itu nomor 4 setelah diajari akhlak, diajari tentang bagaimana ketaatan, diajari. Karena kalau ilmu tidak taat, nanti bahaya sekali. Nanti ada surat Fusilat ayat 23, itu di bahayanya orang berilmu kalau tidak ada ketaatan. Iya, jadi orang berilmu itu nanti sesat berdasarkan ilmunya. Kenapa? Profesor, doktor, tapi sesat. Ahli hukum, tapi melanggar hukum. Itu. Ya. Aneh, ahli hukum kok melanggar hukum. Itu. Oh, di penjara padahal dia ahli hukum. Dia sarjana hukum kok masuk hukum. Nah, itu dihukum. Nah, itu karena ilmunya tidak didasari dengan keimanan, ketaatan, dan akhlak. Akhlak dulu, betul. Pertanyaan bagus. Itu bukan nanya, itu mengingatkan kembali. Ya. Makanya nanti ada 4. Takdim wal iktiron. Menghormati dan menghargai guru, senior. Maka jadi residen harus menghormati pada seniornya, residen ini. Ya, itu. Karena itu orang tua kita di dalam ilmu. Ya. Lagi, monggo. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ini ilmu yang terbaik jika ilmu yang bisa mengisi dengan perumpamaan, rongga dada, rongga kepala. Nah, di antaranya untuk pemenuhan rongga dada, apakah bisa diumpamakan orang yang rajin bersedekah? Ya, di antara rongga dada ini dibangun oleh akidah. Ya, 1 akidah. 2 adalah ilmu nafi, ilmu agama, yaitu ilmu-ilmu tentang syariah. Setelah akidah itu syariah. Gitu. Jadi keyakinan, syariah. Yang ketiga, syariat itu dijaga. Yang ketiga adalah ibadah. Gitu. Yang keempat, muamalah. Hubungan dengan sesama. Salah satunya itu betul. Sedekah itu memperbaiki. Nanti ada membersihkan diri itu dengan puasa. Puasa itu membersihkan semua fisik kita. Saya nggak tahu nanti Dr. Lukman, Dr. Retno tolong terangkan sumu tasihu. Puasa kok sehat? Berpuasalah kamu akan sehat. Saya bukan kompetensi saya. Di antara dokter tolong presentasi saya puasa kok membuat orang sehat. Ini sabda Nabi soalnya. Saya lebih yakin daripada yang bersabda Bu Retno, saya lebih ini sabdanya Nabi. Ya, 1. Kalau membersihkan harta dengan sedekah, membersihkan dosa dengan istighfar. Itu. Dengan membersihkan hati dengan istighfar, membersihkan dosa dengan taubat. Jadi membersihkan harta itu dengan sedekah. Jadi di antara harta-harta yang masuk ini akan disedekahi. Maka kalau bisa potong gaji. Sebelum pulang, pastikan potong gaji di fakultas. Ya, ya, termasuk di rumah sakit. Ya, supaya bersih. Sedekah betul. Itu bagian untuk membersihkan karena khud min amali sodakoh tutohirukum. Dalam surat At-Taubah, kalau kamu ambil sedekahnya, maka suci. Suci harta yang kau makan, suci harta yang kau bawa pulang. Betul, sedekah itu bagian dari membersihkan. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ini juga ada pertanyaan Ustadz. Izin bertanya, ilmu apa saja yang bisa untuk mendorong kita masuk surga? Ya, prinsipnya ilmu nafi. Ilmu nafi itu berkaitan dengan ilmu, kaitannya dengan, saya ulang, akidah, itu. 2, kaitannya dengan akhlak. 3, ibadah. 4, amal soleh. Anasirul kuwatu fil Islam, orang Islam itu kuat di dalam ilmu, kata Said Sabiq, 4 ini harus terpenuhi. Yaitu 1, ilmu kaitannya dengan akidah, maka fa'lam itu ilmui saja, ilmui dulu. Anahu la ilaha illallah, itu. Nanti dalam surat Muhammad jelas sekali, kamu ilmuilah. Dalam surat Muhammad ayat 19 itu fa'lam. Fa'lam itu artinya kamu harus berilmu, atau dibaca aja. Fa'lam. Fa'lam. Annahu la ilaha illallah wastaghfir lidan bika. Muhammad surat 47 ayat 19.
Jadi ilmu yang utama pertama adalah ilmu tentang akidah, ilmu tentang keyakinan. Kedua, nanti adalah ilmu tentang ibadah. Ketiga, syariat. Keempat, kaitan dengan amal soleh, yaitu akhlak muamalah. Tapi utamanya dulu, fa'lam itu yang harus diilmui apa? Maka ketahuilah, maka ilmuilah. Gitu. Muhammad ayat 19. Muhammad surat ke-47 ayat 19. Ayat 19, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Ya, ayat pertama fa'lam itu artinya ilmuilah, ketahuilah, mengertikanlah tentang ilmu. Kita harus mengenal Allah dulu. Itu ya. Kedua nanti ilmu kaitannya dengan ibadah. Ya wudhu yang benar. Karena wudhu nggak benar nanti nggak selamat. Wudhu nggak benar maka sholatnya nggak benar. Wudhu itu juga berkaitan dengan ibadah yang lain. Kencing nggak benar, wudhunya nggak benar. Maka ada orang disiksa dari alam kubur karena apa? Kencingnya nggak beres. Ternyata kencing itu tidak hanya istinja, tapi ada istibro, menuntaskan, dicuci. Itu nanti ada 28 aturan tentang kencing. Masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan, ada doa. Gimana doa mau kencing, Mbak Isura? Allahumma barik lana fima rozaktana waqina adzabannar. Mau makan gimana? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khobais. Kalau mau belajar gimana? Buku disiapkan. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Kalau ketemu senior, sumum bukmun yumfahum layar jiun. Oh, kurang ajar ini residen nih ya. Ya, oke. Jadi nanti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah, dengan akhlak, dengan muamalah itu ya. Muamalah itu nanti ilmu tentang ekonomi, tentang itu ya. Artinya supaya kita tidak terjebak pada makanan haram. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya dari Dr. Nin, spesialis kebidanan dan kandungan. Mohon izin bertanya Ustadz soal adab dan ilmu dalam pendidikan. Bagaimana cara kita mengajari anak didik agar bisa berilmu dengan cara yang beradab? Bagaimana juga cara kita agar mengajarkan kepada anak-anak didik bahwa dalam mengajarkan ilmu ke adik-adiknya, agar mereka tidak selalu merasa kamu mendapatkan ilmu dari saya sebagai seniornya, jadi kamu harus berterima kasih dengan saya sehingga belakangan sering muncul, kerap kita mendengarkan dengan istilah bullying dalam pendidikan. Terima kasih Ustadz. Ya. Ini jadi temanya menjadi berat ya tentang parenting ya. Ini kapan ngundang lagi aja, Zoom lagi bicara tentang parenting. Sebab karena ini satu yang pasti kalau orang itu, anak itu beda. Treatmentnya kalau di bawah 7 tahun. Di bawah 7 tahun, anak itu harus jadi raja. Maka yang diberikan yang terbaik. Tapi kalau 7 sampai 14 itu sistem pendidikan dalam Islam itu anak kayak di tawanan, di penjara. Dalam pengertian sudah mulai ada aturan. 7 sampai 14 itu. Nggak sholat, nggak membersihkan kamar, itu udah ada peringatan. Tapi kalau di bawah 7 tahun, pokoknya berikan yang terbaik. Wong raja kok nggak mungkin, buah mau busuk kasihkan raja kan nggak mungkin. Tapi kalau udah 14 tahun ke atas, harus jadi teman. Maka ada sharing. Maka ada di mana kita akan beda treatmentnya. Gitu. Itu pun nanti polanya tidak boleh menyuruh. Polanya harus mengajak. Anak itu diajak, bukan disuruh. Kuping apa tanduk? Kuping, dengar adanya, dengar. Suruh ke masjid, bapak ibunya nonton TV. Itu namanya nyuruh. Kalau ngajak, ayo sholat, sama-sama sholat. Ayo baca Quran, semuanya baca Quran. Itu mengajak. Jadi pola kepada anak adalah ngajak. Anak kecil jangan rokok. Lah bapak juga ngerokok. Bapak kan udah tua. Nah, berarti dia tidak mengajak, dia nyuruh. Itu. Nanti ada beberapa parenting. Nanti ada qaulal layina. Ada qaulal ma'rufa, ada qaulan sadida.
ada kalimat-kalimat yang tidak boleh dengan kalimat-kalimat kasar. Dan ini Al-Maidah 159 dengan penuh kasih sayang kepada anak itu. Tapi ini nanti temanya parenting. Ini strategi marketing, biar saya diundang lagi. Kalau semua saya terangkan nanti. Siap. Iya. Siap. Nah, asal nggak di blacklist saja. Nggak ini ya. Nggak apa-apa. Nggak di sini juga, di yang lain juga banyak masih ya. Atau dibaca Al-Maidah 159 ya. Atau Al-Imran 159 dulu. Al-Imran 159. Al-Imran 159. Polanya itu ya. Ini nanti khusus mengenai parenting. Jangan sampai bapak ibunya sukses dalam karir, sukses dalam profesi segala macam, tapi anaknya enggak lepas dari pendidikan kita. Karena nanti pertanggungjawaban kita, ya. Ayat 159, Ya. maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitar. Ya, di situ ada 4 di situ. 1, lemah lembut. 2, jangan berhati kasar. Jangan kamu suka membentak, juga kamu berlaku keras. Jangan berhati kasar, jangan berbuat keras, gitu. Karena nanti akan jauh dari itu. Dan doakan. Jangan-jangan anak kita nggak pernah didoakan. Itu. Nah, itu salah satu. Nah, bagaimana lemah lembut, ada asi asuh itu. Nah, nanti pada fungsi keluarga. Maka rumah tidak boleh hanya jadi rest area. Rumah itu bukan sekedar house, rumah harus jadi home. Apa bedanya house dan home? Nah, itu di parenting nanti, ya. Itu rumah itu bukan rumah jangan jadi hotel. Rumah jangan hanya restoran, tempat makan. Rumah hanya untuk pokoknya habis praktek sampai rumah tidur, itu namanya hotel, bukan rumah. Suaranya terputus-putus. Di tempat saya jaringan oke. Cek. Nanti pada fungsi rumah, ya. Ya, nanti next. Ini pertanda bahwa waktunya sudah habis, sudah over berarti ya. Sudah tanda itu ya. Jadi rumah itu tidak sekedar rest area, rumah bukan hotel, rumah bukan restoran. Menjadikan rumah menjadi maskana, rumah jadi madrasah, rumah jadi musola, rumah jadi maulud, rumah jadi al-maskur, rumah jadi al-maskana, rumah harus jadi al-marham, rumah harus mahya usuna. Itu ada 8 fungsi rumah. Itu to be continue. Itu strategi marketing yang nanti diundang lagi, nanti saya terangkan. Fungsi rumah. Jangan-jangan selama ini rumah kita hanya sekedar house, hanya bangunan, ya, gitu. Wallahu a'lam. Udah jam 5 ini. Ya, Ustadz, matur nuwun. Baik, terima kasih Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan ini tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih tentunya kepada untuk Dr. Lukman, Pura Spesialis Penyakit Dalam yang telah berkenan hadir hingga akhir rangkaian acara ini. Tentunya juga terima kasih kepada Dr. Retno Ariza, Spesialis Paru Konsultan yang telah memberikan sebuah wadah pengajian rutin yang dilaksanakan secara rutin dan juga sekaligus milad program studi pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi. Rangkaian acara pada hari ini dalam pengajian rutin dan milad program studi pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung RSUD AM. Mudah-mudahan untuk kita semua, dan marilah kita bersama-sama mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi wasilah program studi pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi. Terima kasih. Dan sebelum kita menutup hari ini, kan untuk dapat mengabadikan momen ini, silakan untuk dapat mengaktifkan kameranya. Akan saya bantu untuk dapat menghitung. Silakan untuk dapat mengaktifkan dan